siap, monggo diaturi masuk segera merapat. Monggo silakan. Siap ya. Ini ibu-ibu ya. Oke. Selanjutnya siapa ini yang pisaunya? Pisaunya ada di situ, ada. Monggo Mas Rayet dipandu Mas Rayet. Ini sih apa sambutan sih? Dua. Sambutan dulu aja. Sambutan dulu. Ya, nanti ya. Ya silakan sambutan dulu nih tak buka ini. Untuk ini saya mohon komen dari yang berulang tahun, yang dimulai dari Mas Amansyah. Monggo Mas Amansyah. Apa yang bisa orang bisa omong ya. Kata-kata geser kok. Ya. Bisa omong senengannya guyon dulu. Oh iya, ini ngecek ini Pak, tolong Pak. Pak Yeni, ini tolong kasih ke teman. Ya tempat Ini Pak. Hah? Yang goreng langsung itu. Apa? Dari beliau yang berulang tahun, saya mohon komen sebelumnya. Saya mohon komen dari bertiga ini, bagaimana dengan kebersamaan yang ada di alumni BEMI ini. Monggo Mas Amansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mau komen apa ya? Keberkahan umum. Saya lahir tanggal 20 Januari, sebetulnya itu 53. Sebetulnya apa Pak? Ya. Sebetulnya apa Pak? Lah apa? Akte kelahiran Oh tak kira udah hilang. masuk lagi. Terus tarik akte lagi, dibikin tahun 54. Nah, terus saya di SD itu nunggak 2 tahun di kelas 3 sama kelas 6. Jadi gurune. Dulu masih ada nunggak ya? Ya, Sekarang nggak ada nunggak. dulu pelajaran berapa? Rapotnya merahnya 7. Terus di ujian nggak lulus, nilainya terlalu mepet ya. Terus di ST saya juga ya, SD berapa? ST 3 dokter Cipto. Sama Pak. Ya terus saja. Nah, terus kan gurunya masih Pak Lek saya. Jadi saya dinaikkan terus. Skandalnya malah langsung enggak. Makanya abangnya gitu. Aljabar terus kawannya ora iso kabeh. Ya ora iso. Aku nek kon praktek, wah gawe apa kae? Gawe Nempa ya. enggak nempa, wah sregep. Terus lulus ST, tes di STM Pembangunan.
STM 2 apa? Terong. Nah, itu enggak masuk terus langsung di YPP. Iya Bobo. Iya, Bapak. Bedane pagi wis siang jutok ya. Podo-podo SM loro ya. Terus saya di YPP itu wah enggak punya kendaraan, enggak punya sepeda. Saya diguntingi teman saya sampai 2 tahun. Terus kelas 2 teman saya keluar. Terus saya pinjem sepedanya teman saya sampai 1 tahun. Terus lulus di STM, cari kerja kok susah, cari pokoknya gimana ya, pokoknya usaha terus susah, ikut di bangunan, ikut di pokoknya ya tak ketekele. Terus gimana? Nikah terusan. Nikahnya telat tau Pak. Umur 30 habis kerja terus apa toh lagi nikah toh kan gitu. ya, cita-citanya gitu. Kalau besar jadi apa? Jadi nganten. Padahal dari itu goblok tapi cita-cita gitu nganten. Tapi ya berhasil. Dulu masih belum itu pacar saya banyak loh Pak, tapi nggak jadi semua. Jadi yang nomor berapa nih yang sekarang? Wah nomor 10 deh. Ini jajah ibu ini wani mono. Tapi kau tak kirim ke ya? Tapi gue enggak apa-apa. enggak curiga, enggak cemburu. Oh sudah tua. Sekian gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya monggo Mas Parto. Pamannya. Mas Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa bertemu dengan para sahabat semuanya di sini. Semoga momen seperti ini tidak hanya sampai sini, masih terus berlanjut, memperpanjang usia. Memang sejak sekolah saya itu ya biasa-biasa aja sebetulnya. Pinter enggak, bodoh ya enggak. Jadi alhamdulillah saya SD 6 tahun. Ya walaupun dengan nilai pas-pasan tetap ikut katut. Terus SD juga demikian, walaupun sering dihukum Bapak Warsito almarhum. Ya alhamdulillah masih tetap ikut katut naik 3 tahun. Kemudian STM ya ini keahlian saya di STM. Pinter, paling pinter nyontek sampai ketahuan oleh Pak Broto almarhum dipajang di papan tulis ya, bikin malu betul sebetulnya. Tapi itu enggak masalah. Kemudian saya cita-cita dari SD kepengen berlayar, pengen cari kapal yang ke luar negeri. Itu cita-cita yang besar memang saat itu. Sehingga waktu STM itu saya mempelajari bahasa Jepang, Inggris, belajar sendiri tanpa berguru. Otodidak. Iya, beli kamus gitu. Akhirnya saya bahasa tersebut saya sedikit-sedikit lancar. Berarti bahasa Jepang bisa ya? Iya. Bahasa sehari-hari yang saya pelajari. Bahasa Jepangnya assalamualaikum apa Pak? Bahasa Jepangnya assalamualaikum. Waktu itu saya belum mengenal assalamualaikum.
Karena saya saat itu memang Islam saya Islam KTP gitu. Jadi sholat enggak, cuma ngaji aja SD gitu. Ya, coba dengan sedikit bahasa Jepang gitu. Ya, ohayo gozaimasu. Hai. Ya, begitu lulus dari STM waktu itu, saya ingin melanjutkan ke Apelni. Ada kendala masalah tinggi badan, tidak memenuhi syarat, dan juga renang. Padahal saya tuh tidak bisa renang. Kalau ada pelajaran renang, saya tuh paling beling, tidak pernah ikut renang, ya mengganggu yang belajar renang. Akhirnya ya sampai sekarang pun saya tidak bisa renang. Akhirnya kandas di tengah jalan, tidak bisa ikut Apelni, sama kakak suruh ke IKIP. Saya tidak mau karena saya khawatir kualat gitu. Soalnya ya itu waktu STM kan saya begitu ya, jangan-jangan nanti aduh tahun yang akan datang siswa lebih beler daripada besok saya TBC, mending nggak usah ke IKIP. Akhirnya saya kerja di pelayaran Trikoraloy gitu. Itu pun yang nyari kan paman, bukan nyari sendiri. Setelah kena PHK, ada peraturan dari pemerintah scrapping, ya akhirnya kerja di pabrik. Di pabrik 10 bulan, saya tinggal ke Surabaya. Janji 5 tahun maunya ke PNS, karena PNS waktu itu kan maksimal 37 tahun. Nah itu kalau saya 5 tahun kan masih 35. Malah kebablasan sampai 30 tahun di Surabaya. So kepenaan gitu loh. Tapi saya mau nanya ini, kok bisa ketemu sama Bu Brapto ini? Nah itu. Dulu saya tuh ya seperti ada yang nyontohin ini. Ketemu cewek saya mau. Iya benar itu. Jadi ya akhirnya saya tuh nikah sampai dijuluki Joko Tuwo gitu. Jomblo ya. Iya. Lah gimana umur 39 baru nikah. Terus 9 tahun kemudian baru anak lahir. Tahun berapa? Umur berapa itu? Saya umur 48, anak baru lahir. Lanang tenan nih. Wah, itu kebanggaan saya. Walaupun sudah cukup hampir kepala 5 masih punya Alhamdulillah. kasih. Tapi saya ya bersyukur dan saya tidak mau berani nambah lagi. Mengingat faktor usia. Sampai sekarang pun masih tetap 1 anak saya. Tapi bangga loh. Bangga. Ada 3 DLS. Iya. Joko Rodo semua. Iya. Pengalaman juga banyak ya. Ya bermacam-macam pengalamannya. Sip. Tapi ya keuntungannya sudah tidak macam-macam sekarang. Cewek ayu setahun gandeng gitu. Sampai sekarang kalau lihat gitu ya setahun gandeng gitu. Ya, itu keuntungan saya gitu. Nah sampai sekarang saya sehingga karena di swasta ya, jadi tidak punya pensiun. Gitu. Jadi sampai sekarang saya pengangguran. DRS. Jadi ya. Jadi masalah sekarang ya gitulah. Dosi yang ada. Tapi yang untung dulu waktu di Surabaya istri saya bisa nyimpen gitu. Untuk pendidikan anak. Jadi saatnya saya sudah tidak kuat kerja, masih bisa membiayai pendidikan anak. Itu dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa nyekolahkan. Saya kira hanya itu aja. Dan lagi ya, harapan saya semoga
pertemuan seperti ini masih tetap berlanjut. Agar kita bisa tetap sehat gitu kan, bisa bercanda yang ketemu gini, memperpanjang usia, sehat selalu. Kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prato. Ya, tadi dari Mas Amansyah riwayat sekolahan Mas Prato, demikian juga. Untuk kali ini saya mohon Mas Prato, pertanyaan saya seperti ini ya. Bagaimana dengan kesan kebersamaan persaudaraan kita ini? Monggo komentarnya. Matur nuwun. Mas Toto apa Mas Prapto itu? Mas, Pertanyaannya tadi Mas Prapto apa Mas Tato? Mas Toto. Nah, Mandiri Rono tapi Makanya bikin saya kasih ke Mas Prato tadi. Ya sedikit kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang rawuh dan apa yang disampaikan dua saudara saya ini yang lahir pada Januari dan Februari, dan yang Maret ke atas tunggu dulu, kemungkinan ada jadwalnya ya Mas ya. Ya. Nanti kalau nggak ada jadwalnya, Pak Yeni, Mas Praye, Pak Pri sama Pak Slamet, Pak Nur juga akan menjadwal. Ya. Di sini kami akan ya ikut mau cerita sedikit ya Pak ya. Saya lahir dan dibesarkan di daerah Meranggen. Iya. Sampai 74 karena orang tua saya 74 sudah pensiun dan tidak boleh tinggal di asrama, jadi pulang kampung. Ya, jadi persis pada 74 itu saya lulus STM. Ini sebagai contoh bahwa orang tua sudah punya planning bahwa orang tua itu hanya mampu sampai di situ. Jadi saya cuma sekolah sampai STM saja. Jadi saya pertama di SD di Meranggen, lulus tahun 69 kalau salah ya. Jadi 6 ya. Jadi ada kisah yang sangat tidak bisa terlupakan adalah peristiwa yang merah itu Pak. Jadi kita hanya tahu saja, ya tahu bahwa gejolak pemerintah seperti itu. Jangan sampai terjadi tahun-tahun yang susah waktu itu kita mengalami makan nasi jagung sudah lumayan Pak itu oh ya. Maka kita harus berbangga ya dengan apa yang kita bisa sumbangsikan ke siapapun, berikanlah, karena kita kalau tenaga sudah nggak mampu yang pikiran. 71 saya lulus di ST3. Tadi Pak Amansyah Pak Jibril bareng Pak, cuma dia tertua. Guru yang paling terkesan itu adalah Pak Parmo ya. Pak Parmo itu paling diwedeni Pak, paling diwedeni. Tahu dia ke sana kita mesti umpet. Ada yang dicari-cari. Tujuannya Pak untuk disiplin Pak sebetulnya. Tapi cenderung saya ST bener-bener Pak. Iya. Kalau saya yang dikerjakan sama Pak Amansyah, saya beban kalau kerja praktek Pak. Karena saya kecil ya Pak, kalah kalau yang gede-gede Pak. Dulu kan rebutan Pak Pri, kalau ngempai itu Pak Pri di ruang areng itu Pak ya. Kalau yang badan besar ya cepet nempak. Ya, itu sama-sama Pak ya di ST seperti itu. Ya, terus di STM sedikit banyak saya dari Meranggen ke Banjirkanal. Bayangkan berapa kilo. Jadi saya kadang masuk 2 kali Pak Pri. Ya, 2 kali. Saya nempel-nempel di tempatnya teman. Alhamdulillah pernah tempatnya Pak Nur Hadi. Dikasih minuman teh katanya. Jadi orangnya ada. Padahal beda itu. Gelijer ya. Itu gara-gara Pak Nur itu baru 1 kali top saya. Ya.
Ya, Pak Pri nggak tahu itu, pernah kepada Pak Nur nggak? Ya, dulu Pak Nur kan jaya Pak bapaknya. Ya, ya. STM sudah minum teh. Iya Pak Nur Hadi, makanya kita sampai tua alhamdulillah sudah berubah. Ya, alhamdulillah. Sedikit banyak seperti itu, dan kami sekarang ada seperti ini sama Bu Roka. Tahun yang lalu dia berlalu, ya. Kita syukuri apa yang ada. Hidup itu yang penting kita terima, ikhlas, itu enak. Kita jalankan gini, ukur rapi, siap saya laksanakan. Meskipun beban, waktu Pak Yani bilang, siap lah, siap gitu. Ada beban, tidur nggak bisa tidur, Bu, sesuk kita siap, kan gitu. Ya, itulah nggak apa-apa. Yang penting kita merasa senang ditekani konco-konco, ya. Ya kiatnya apapun yang kita berikan, apapun yang kita terima dari Tuhan, syukurilah. Jangan banyak bersyukur, nggak ada gunanya. Ya, kita nggak ada gunanya. Terima sajalah. Insya Allah hidup ini asal nerimo tuh isinya kepenak, Pak. Ya. Dan sekali lagi ada kue ulang tahun ini yang dikhususkan pada saya katanya. Dan kami mohon dengan sangat bertiga ini nanti mau dikasihkan siapa monggo, ya sedikit banyak biar agak meriah ya, dipandu lah Pak. Waktu dan tempat sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan ukuran yang juga diberikan kepada tuan rumah. Semoga Tuhan yang membalasnya. Waktu dan tempat untuk bisa mengatur acara ulang tahun ini kami serahkan sama Mas Prayo. Monggo. Ya, untuk santainya bertiga Piringnya nggak ada. itu saling pegang. Dulu habis Pak. Tiga. Ya tiga. Nanti kasihkan siapa? Masing-masing memotong. Kita satu. Ini piring. Oh, iya. Nah ono Ini ya. berpose 3 aja orang. Nah, masing-masing seperti formalitas saja. Formalitas saja. Nanti bertiga pegang aja. Pegangnya bawa ngomong sini apa ngerangkul ini dulu, nah gitu. Gitu. Nah ini kan satu sini, yang satunya sini. Nah nanti berpose di sini. Coba gini loh. Bertiga loh. Nah, pegang besok satu. Nanti yang diabadikan sama Mas Mano. Ini Mas Mano sini. Nanti motongnya aja ini. Motong bersama gini. Nah, gitu. Nah, Abadikan ya. nah ini Besoknya dipegang berdua. Nanti. Ini motongnya nanti. Ya. Ini berpose dulu. Saya tak pergi dulu, Gek. Lilene mau mereka di sini. Yo silakan diabadikan. Nenjenengan 3 aja. Nah, sekarang. Nanti toh, nanti ini kan dinyanyikan itu toh. Oh gitu. Yo toh. Thank you Ibu, Bapak sekalian Ya. kita nyanyi. Pakai 1, kuning, pakai 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Di sini masuk. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia.
Thank you.